Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan keterbatasan pembelajaran kita saat ini, Bu Aida harap tidak sedikit pun mengurangi semangat kalian untuk selalu belajar dan terus berusaha menjadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, sudahkah kalian siap untuk belajar pagi ini? Pada video kali ini kita akan belajar bab pertama dalam fisika, yaitu dinamika rotasi. Dalam dinamika rotasi nanti kita akan belajar beberapa materi, yaitu seperti momen gaya, momen inersia, titik berat, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini Bu Aini hanya akan menjelaskan mengenai momen gaya atau torsi. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini baik-baik. Momen gaya atau torsi didefinisikan sebagai besaran fisika yang dapat membuat benda berotasi atau berputar. Selain itu, momen gaya juga bisa dikatakan sebagai ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Di sini, momen gaya atau torsi itu adalah sebuah besaran fisika. Besaran pada suatu gaya yang dapat membuat benda itu berputar atau berotasi. Yang kita tahu bahwasanya adalah gaya itu sebuah tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan sebuah benda itu bergerak. Nah, gaya yang disebut dalam momen gaya ini itu adalah gaya yang dapat membuat benda itu berputar atau berotasi. Momen gaya atau torsi itu disimbolkan dengan tau. Bisa dilihat dalam PPT-nya. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat aplikasi dari momen gaya itu ketika kita membuka pintu. Loh, Bu, kok bisa? Di mananya yang disebut dengan torsi? Gaya yang kita berikan saat kita memegang gagang pintu untuk membukanya, kemudian pintunya terbuka, itu disebut dengan momen gaya. Gaya yang membuat pintu itu terbuka sehingga engselnya berputar, itu disebut dengan momen gaya atau torsi. Selain itu, saat kita mengencangkan baut dengan obeng, gaya yang kita berikan pada obeng sehingga membuat baut itu berputar, itu disebut dengan momen gaya. Momen gaya atau torsi itu dirumuskan dengan dua persamaan. Yang pertama, TO sama dengan F kali R, dan yang kedua, TO sama dengan F kali R sin theta. TO sama dengan F kali R itu digunakan jika gaya yang bekerja pada sebuah benda itu tegak lurus dengan titik tumpu atau sumbu putarnya. Dan TO sama dengan F kali R sin theta dipergunakan jika gaya yang bekerja atau gaya yang dikerjakan itu tidak tegak lurus dengan titik tumpu atau sumbu putarnya. Nah, di sini TO itu adalah momen gaya yang memiliki satuan Newton meter. Dan F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. R adalah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya. Di sini R juga bisa diartikan sebagai jarak antara gaya
ke sumbu putarnya. Kemudian theta adalah sudut antara gaya dan jarak. Pada penjelasan awal, tadi kita tahu bahwasannya momen gaya atau torsi itu merupakan sebuah besaran. Nah, momen gaya atau torsi itu merupakan kelompok dari besaran vektor. Yang kita tahu, yang sudah kita pelajari di kelas 10, bahwasannya besaran vektor itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, nanti nilai momen gaya atau torsi itu bisa bernilai negatif, juga bisa bernilai positif. Nah, kapan Bu torsi itu akan bernilai negatif dan kapan torsi akan bernilai positif? Torsi akan bernilai positif jika dia arahnya searah dengan jarum jam. Dan torsi akan bernilai negatif jika arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Lihat pada PowerPoint, di situ sudah ada contohnya. Di situ ada sebuah batang yang diberi 3 gaya. Dan masing-masing gaya itu F1, F2, dan F3. Nah, untuk mencari jumlah momen gaya atau resultan dari torsi atau yang disimbolkan dengan sigma tau, itu nanti kita identifikasi dulu arah dari masing-masing gaya tersebut. Di situ kita lihat bahwasanya poros atau sumbu putar atau titik pusat itu ada di tengah. F1-nya ke atas di ujung kiri. Jika ada sumbu putar di tengah, kemudian diberi gaya ke atas, apakah dia searah jarum jam? Apakah dia berlawanan arah jarum jam? Ya, dia searah dengan arah jarum jam. Berarti nanti nilai torsinya itu positif. Kemudian kita lihat F2. Dia sumbu putarnya di tengah, diberi gaya ke bawah. Itu berarti nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti nilai torsinya itu negatif. Kemudian kita lihat F3. F3 ada di ujung kanan dengan sumbu putar di tengah. Sumbu putar di tengah, kita kasih gaya ke bawah. Berarti dia juga searah dengan arah jarum jam. Berarti nilai TO1 juga positif, sama halnya dengan nilai TO3 itu positif, sama halnya dengan TO1. Berarti nilai sigma tau atau resultan torsi atau jumlah momen gaya itu sama dengan TO1 minus TO2 dan positif TO3. Nah, TO-nya itu diganti dengan F1 R1 minus F2 R2 plus F3 R3. Kenapa kok rumusnya nggak memakai yang F1 R1 sin theta? Nah, itu dilihat lagi gayanya. Gayanya tegak lurus dengan sumbu putarnya atau tidak. Karena dari F1, F2, dan F3 semuanya tegak lurus, maka persamaan atau rumus yang dipakai itu TO, F, TO sama dengan F kali R. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah batang dengan panjang 2 meter diputar dengan gaya 5 Newton. Hitunglah besar torsi batang tersebut. Di sini sudah ada gambarnya, yaitu sebuah batang dengan poros di ujung kiri dan diberi gaya dengan arah ke bawah sebesar 5 Newton. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, pertama-tama yang harus kalian perhatikan yaitu gayanya. Apakah gayanya sudah tegak lurus dengan sumbu putar ataukah belum? Dari situ nanti kita tahu persamaan mana atau rumus mana yang harus kita pakai.
To sama dengan F kali R ataukah To sama dengan FR sin theta? Karena dalam gambar ini gaya yang diberikan itu sudah tegak lurus dengan sumbu putar, maka persamaan yang digunakan itu To sama dengan F kali R. Loh, kok To F? Loh Bu, kenapa kok To sama dengan F kali R? Kenapa tidak To sama dengan minus F kali R? Kan arahnya ke bawah. Nah, dari situ kita identifikasi lagi. Dari gaya yang bekerja, jika dia punya poros di kiri terus kita putar ke bawah, dia itu searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam, maka yang digunakan To sama dengan positif F kali R. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka yang digunakan To sama dengan negatif F kali R. Oke, di sini sudah diketahui bahwasanya F sama dengan 5 Newton, R-nya itu, R adalah jarak gaya ke sumbu putar, berarti jarak antara gaya dengan sumbu putar. 2 meter, terus ditanya To-nya. To sama dengan F kali R, F5 kali 2, 10 Nm atau 10 Newton per meter. Berarti di sini nilai To-nya positif. Jika nilai To positif, itu menunjukkan bahwasanya arah momen gaya itu searah dengan jarum jam. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada sebuah batang yang diberi 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3, seperti pada gambar. Hitunglah jumlah momen gaya dari ketiga gaya tersebut. Kalau ada permasalahan seperti ini, berarti yang ditanyakan itu nanti, yang dicari itu adalah sigma tau atau resultannya tau. Dengan kata lain, mencari jumlah momen gaya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita identifikasi arah dari masing-masing gaya. Apakah semuanya itu searah dengan arah jarum jam ataukah ada yang berlawanan dengan arah jarum jam? Dari situ nanti kita tahu sigma to itu semuanya akan dijumlah ataukah ada yang dikurangi. Kita lihat dari F1. F1 itu gayanya sedikit miring dengan derajat kemiringan 37 derajat. Padahal porosnya ada di titik B. Ada poros di titik B, kita beri gaya ke atas dengan kemiringan. Berarti nanti rumus To yang digunakan itu To yang gayanya tidak tegak lurus dengan sumbu putar karena dia miring. Karena dia searah dengan arah jarum jam, berarti yang dipakai To sama dengan F kali R sin theta. Itu untuk To yang pertama. Kemudian kita lihat yang F kedua. Ada sumbu putar di B. Terus diberi gaya ke atas. Berarti dia itu berlawanan atau searah dengan arah jarum jam? Ya. Kalau titik porosnya di B, dia digerakkan ke atas, diberi gaya ke atas, itu berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, gayanya itu tegak lurus atau belum? Gayanya sudah tegak lurus dengan sumbu putarnya. Berarti kalau gaya tegak lurus, kalau arahnya berlawanan arah jarum jam, To yang digunakan adalah To sama dengan negatif F kali R. Lanjut ke gaya yang ketiga. Dengan poros B
dengan gaya ke bawah sebesar 8 Newton dengan gaya sudah tegak lurus dengan sumbu putar, berarti persamaannya kalau poros di B dan dia diputar ke bawah, itu artinya dia searah dengan arah jarum jam. Maka to yang digunakan adalah to sama dengan positif F kali R. Jadi untuk sigma to, karena yang F1-nya itu dia tidak tegak lurus dengan sumbu putar, yang digunakan F kali R sin theta. Nah, di sini R-nya itu diwakili oleh jarak antara gaya ke sumbu putar, disimbolkan dengan A sampai ke B. AB berarti F-nya itu 12 dimasukkan ke persamaannya. Terus sin dari 37 derajat itu 0,6. Dan panjangnya, panjang A ke B. Tadi kan R adalah jarak antara F ke sumbu putar. F-nya F1, sumbu putarnya di titik B. Berarti R itu diganti dengan jarak antara A ke B. 20 cm diubah ke meter jadi 0,2 meter. Kemudian to yang kedua. Tadi sudah kita tahu bahwasannya F2 itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan poros B diputar ke atas, berarti dia itu berlawanan dengan arah jarum jam. Itu kenapa kok jadinya nanti to 1 dikurangi to 2. To 2-nya berarti minus F kali R. F-nya 4 Newton, R-nya 0,2. Sama jarak antara F2 ke poros B. Kemudian untuk to yang ketiga, itu searah dengan arah jarum jam. Berarti nanti positif. Gayanya sudah tegak lurus. Tinggal F kali R. Berarti F-nya F3 kali R3. Karena gayanya di ujung ke poros B, berarti to yang ketiga itu F3 kali R3. R3-nya berarti jarak antara F3 ke sumbu putar, yaitu jarak antara F3 ke titik B. Jarak F3 ke titik B itu berarti ada 40 cm ditambah 20 cm. Jadinya 60 cm. 60 cm dijadikan meter jadinya 0,6. Sudah dimasukkan masing-masing. Kemudian ditemukan jawaban sigma to sama dengan 5,44 Nm Newton meter. Di sini diketahui bahwasanya sigma to itu sama dengan positif. Kalau nggak ada tandanya berarti dia positif. 5,44 Newton meter. Dari nilai tersebut berarti menunjukkan arah momen gaya atau torsi itu searah dengan arah jarum jam. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai momen gaya atau momen inersia. Bu Aini harap semuanya paham dan jangan lupa kerjakan soal-soal dan tugas-tugas yang sudah Bu Aini berikan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.